Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. 아멘. Judul khotbah hari ini adalah seorang ahli waris. Diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Sebagai pengantar, salah satu hal terpenting dalam kehidupan beriman adalah memperjelas identitas rohani saudara. Karena jika saudara memiliki identitas yang jelas, saudara menjalani kehidupan yang sesuai dengan itu. Rasul Paulus dalam Galatia 4 pasal 4 menerangkan bahwa identitas rohani itu penting untuk dimiliki seorang ahli waris sebagaimana judul khotbah hari ini. Rasul Paulus juga menekankan dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita adalah milik Kristus, keturunan Abraham secara rohani. Oleh sebab itu, tentu saja kita akan menjadi seorang ahli waris. Kemudian Galatia pasal 4 menjelaskan hal ini secara lebih rinci. Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam perjanjian lama, warisan digunakan dalam bentuk tanah, harta, milik, janji. Orang Israel berpikir bahwa warisan itu adalah hadiah dari Tuhan kepada mereka. Karena pada akhirnya itu adalah milik Tuhan, maka mereka harus melestarikannya sebagai pengawas atau pesuruh. Oleh karena itu ada adat yang disebut koel, di mana jika seseorang meninggal tanpa keturunan, salah satu kerabatnya akan menerima warisan. Dalam perjanjian baru, warisan digunakan dalam arti secara rohani seperti hak istimewa untuk menduduki kerajaan surga melalui penebusan penyaliban, melalui kematian Kristus di kayu salib, kebangkitan dan kenaikan Yesus. Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus dapat menerima hidup yang kekal dan kerajaan Allah. Sehingga seorang ahli waris berarti seorang yang menerima kerajaan surga sebagai warisan. Kita harus berpegang pada hal itu dengan teguh bahwa kita dipanggil untuk menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dan kita harus mengetahui dan menikmatinya sebagai berkat rohani yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menyadari nilai rohani saudara
sebagai seorang ahli waris yang tidak dapat dibandingkan dengan standar nilai dunia. Sehingga kiranya saudara dapat dipakai sebagai tokoh utama untuk memperluas kerajaan Allah. Pokok bahasan yang pertama adalah kesadaran identitas yang sudah diubah. Dalam ayat 1 sampai 3, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Paulus menjelaskan kondisi manusia di bawah hukum Taurat sebelum kedatangan Yesus Kristus melalui perumpamaan budaya pada waktu itu. Pada saat itu, sebelum upacara pendewasaan, anak pemilih pun diperlakukan seperti hamba. Dengan singkat, sama sekali tidak lebih baik daripada seorang hamba. Ahli waris yang belum akil balik membutuhkan perwakilan dan pengawasan seperti seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, karena ia tidak mampu menerima warisan. Perwalian berperan melindungi anak-anak secara sah, dan pengawas berperan mengurus harta dan budak. Namun, setelah seorang ahli waris menjadi akil balik, situasinya berubah. Semua hak milik sendiri akan dipulihkan, dan semua hak perwalian dan pengawas akan dihentikan. Dalam firman hari ini, perwalian dan pengawasan dan roh-roh dunia itu mengacu pada hukum Taurat. Bahkan ketika kita masih berada di bawah hukum Taurat sebelum Yesus Kristus datang, kita adalah ahli waris menurut perjanjian Allah dengan Abraham. Namun, sama seperti seorang ahli waris yang belum akil balik, yang tidak memiliki otoritas dan tidak dapat menikmati kebebasan sejati karena berada di bawah perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Kata-kata ini mungkin tidak dipahami dengan baik oleh orang percaya baru yang baru memulai kehidupan beriman. Namun mereka yang telah mengalami banyak kontrol hukum Taurat sebelum mendengar Injil yang berharga dapat memahami apa arti kata ini. Mereka yang telah mendengar Injil tanpa pengalaman tersebut mungkin menganggap Injil sebagai hal yang sepele. Ketika mereka mendengar khotbah Injil, mereka mungkin berpikir bahwa firman-Nya sama setiap hari. Namun, mereka yang telah mengalami diperbudak di bawah hukum Taurat dalam kehidupan beriman akan tersentuh oleh setiap firman mimbar Injil. Setiap kali kita bangun di pagi hari dan membuka mata kita bersyukur atas betapa besar dan indahnya berkat-berkat Injil, kemerdekaan rohani, kebebasan sejati, kenikmatan melimpah. Kita tidak boleh mati rasa secara rohani. Seiring berjalannya waktu, kita perlu menjalani kehidupan di mana kita mengalami kuasa Injil lebih dalam. Itulah sebabnya Rasul Paulus berdoa supaya kita memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saya harap setiap jemaat Indonesia dapat menjalani kehidupan yang dipenuhi dengan Injil selama 24 jam sehari. Dalam ayat 4-5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Setelah genap waktunya,
ini berarti waktu yang Tuhan tentukan telah tiba. Kata waktu di sini menunjuk pada peristiwa sejarah yaitu kedatangan Yesus Kristus. Itu berarti bahwa era baru Injil telah dimulai. Menurut jadwal waktu Tuhan, Yesus Kristus datang sebagai keturunan perempuan sesuai dengan nubuat dalam Kejadian 3 ayat 15. Dia sama sekali tidak berdosa dan menggenapi semua hukum Taurat. Itulah sebabnya dia menebus mereka yang dipenjara sebagai hamba di bawah hukum Taurat dan memberinya hak untuk menjadi seorang anak. Kata penebusan mengacu pada pembayaran harga yang sangat tinggi untuk membebaskan seorang budak dari tempat keperbudakan. Namun, Tuhan tidak berhenti di sini, tetapi melangkah lebih jauh dan memberi kita gelar sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa dan juga menjadikan kita anak-anak Tuhan. Kemudian Tuhan mengutus Roh Kudus agar kita dapat mengalami berkat-berkat tersebut secara nyata. Dalam ayat 6-7, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Hanya bagi mereka yang menjadi anak-anak Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus diam di dalam mereka. Tuhan memberi kita anugerah yang luar biasa untuk membuat kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Dia mengizinkan kita untuk memanggil Aba, Bapa. Dalam Roma 8 ayat 15-16, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Aba adalah panggilan seorang anak kandung untuk memanggil ayahnya dalam bahasa Aram. Sama seperti daddy, bukan father dalam bahasa Inggris. Jika bukan anak kandung, sulit untuk memanggilnya sebagai bapa menggantikan ayah. Hal paling menakjubkan yang diberikan Roh Kudus kepada kita adalah bahwa kita dapat memanggil Tuhan sebagai Bapa. Itu berarti kita bertemu dengan Tuhan sebagai anak kandung. Karena kita adalah anak kandung, Dia menjadikan kita ahli waris. Ahli waris disebut kleronomos dalam bahasa Yunani. Artinya, orang yang memiliki semua berkat yang dinikmati oleh umat kerajaan Allah. Sehingga mereka dapat menikmati semua hal baik yang telah Tuhan sediakan untuk mereka. Hak istimewa itu betapa mulianya. Apa ini inti dari hak istimewa kita sebagai seorang ahli waris untuk dapat memanggilnya dengan Bapa? Itu adalah kita dapat berdoa kepada Tuhan, Bapa kita. Doa kita adalah memberi pengakuan kita di hadapan Tuhan, bukan penyembahan berhala di hadapan setan atau iblis. Kita dapat berdoa sambil memanggil Tuhan, Sang Pencipta yang Maha Kuasa sebagai Bapa. Tuhan ini berfirman kepada kita seperti ini, Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Jika kita membuka mulut untuk berdoa, Tuhan yang memenuhi kita dengan kepuasan akan menjawab kita.
Silakan berdoa sesuai dengan identitas saudara yang telah diubah. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Pokok bahasan yang kedua adalah usaha untuk kelahiran secara rohani. Dalam ayat 13-15, kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun, kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi, kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Paulus berbicara sambil dia mengingat pertemuan pertamanya dengan jemaat Galatia. Ketika Paulus memberitakan Injil ke wilayah Galatia, penampilan Paulus sangat buruk. Tidak hanya penampilannya, tetapi juga karena penyakit matanya dan epilepsi yang dideritanya. Itu cukup serius, sehingga mereka yang melihatnya dapat mungkin jatuh dalam pencobaan. Namun, mereka menyambut Paulus seperti seorang malaikat Tuhan, seperti Kristus Yesus. Malahan mereka ingin memberi matanya untuk Paulus. Mereka mungkin mempertahankan hubungan yang begitu indah karena mereka saling memandang melalui mata Injil. Namun setelah Paulus pergi, para legalis Yahudi masuk dan menabur lalang, mata Injil mereka berubah menjadi mata hukum Taurat lagi. Maka Paulus menasihatkan dengan bulat hatinya supaya mereka memulihkan Injil. Tetapi mereka mulai berpaling dari Paulus. Hukum Taurat menakutkan seperti begini. Paulus menulis dalam ayat 17-18, mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Kaum legalis tampaknya sangat setia kepada orang-orang Galatia, tetapi tujuan akhir mereka adalah untuk membawa orang-orang Galatia menjatuh dari kebebasan sejati yang ada di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Paulus tidak bisa tinggal diam. Dalam ayat 19, Paulus sekali lagi membuat pengakuan dengan tulus hati kepada jemaat Galatia. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Tujuan akhir Paulus adalah untuk membentuk rupa gambar Kristus di dalam jemaat Galatia. Maksudnya untuk memimpin jemaat Galatia ke dalam kehidupan beriman dengan ketigaannya, yaitu kehidupan beriman dengan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Ketika kita menjalani kehidupan hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus, maka kita dapat bertanggung jawab secara rohani demi jiwa-jiwa. Penginjilan yang sejati tidak berakhir dengan membuat seseorang percaya kepada Yesus, tetapi memimpinnya untuk melengkapi sepenuhnya dengan natur Injil Yesus Kristus. Meskipun kita sedang berada di dalam situasi COVID-19, kita tetap melakukan gerakan sekali lagi.
Apa alasannya? Jika kita memperhatikan sekali lagi, bertemu sekali lagi, menuntun mereka ke dalam berkat-berkat Injil sekali lagi, pasti ada jiwa-jiwa yang akan hidup kembali. Kita harus memimpin dan membantu mereka sampai akhir agar mereka dapat memulihkan rupa, gambar Kristus. Para pemimpin gereja termasuk para penatua harus memiliki identitas rohani yang jelas sebagai komandan radang. Misi dan berkat terbesar dalam hidup kita adalah memberitakan kerajaan Allah yang telah kita terima sebagai warisan kepada jiwa-jiwa lain. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan sebagai penginjil yang memulihkan rupa Kristus melalui usaha untuk kelahiran secara rohani. Sebagai kesimpulan, salah satu penderitaan terbesar yang dialami manusia adalah rasa sakit saat melahirkan. Pria mungkin tidak mengerti rasa sakit karena mereka tidak pernah melahirkan anak. Tetapi wanita yang telah memiliki anak akan memahami hal ini. Tetapi yang aneh adalah jika kita bertanya apakah Anda ingin memiliki anak lagi setelah menderita begitu banyak, mereka mengatakan bahwa saya ingin memiliki anak lagi. Itu karena kegembiraan yang diberikan seorang anak melebihi semua rasa sakitnya. Hal yang sama berlaku secara rohani. Kita harus melampaui usaha untuk kelahiran secara rohani dan menjalani kehidupan yang menikmati kegembiraan kelahiran secara rohani. Namun gereja Korsel di zaman ini tidak mengalami kegembiraan dari kelahiran secara rohani seperti tersebut. Berdasarkan statistik, dilaporkan bahwa jumlah jemaat gereja telah menurun lebih dari 1 juta dalam 10 tahun terakhir. Secara khusus, tahun lalu penurunannya bahkan lebih besar akibat COVID-19. Kita harus menjalani kehidupan di mana kita dapat merasakan kembali kegembiraan dari kelahiran secara rohani dalam keadaan ini. Kita memiliki misi untuk memulihkan mereka yang menjalani kehidupan keagamaan dengan hanya bentuk-bentuk eksternal dan orang-orang yang tidak percaya yang sedang mengembara karena 12 masalah ke dalam rupa Kristus. Itu adalah kehidupan sebagai ahli waris Yesus Kristus. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi murid mutlak Kristus sebagai ahli waris Injil dan perjanjian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa Tuhan karena telah memilih kami, memanggil kami sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai ahli waris Kristus. Kiranya kami dapat menikmati penyertaan Tuhan melalui 24 jam terlebih dahulu. Kiranya kami dapat menikmati berkat tata melalui 24 jam terlebih dahulu. Dan kiranya kami dapat memberitakan Injil yang memberi kebebasan sejati ini kepada jiwa-jiwa lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.